Selamat siang bos-bosku semua, apa kabar hari ini? Senang berjumpa kembali ya bosku dengan saya di Jejak Parley. Buat bos-bosku yang baru bergabung atau baru menemukan YouTube channel ini, mohon supportnya, mohon bantuannya ya bosku dengan cara like, komen, dan subscribe YouTube channel ini biar makin maju dan makin berkembang pastinya. Oke ya bosku, sebelum saya lebih lanjut ke pertandingan kita untuk laga nanti malam ya bosku, dimana kemarin di sini kita ada eh, 5 laga yang saya prediksi ya bosku. Oke, sebelum saya lebih lanjut ke laga kita untuk laga nanti malam, sedikit saja laga kali ini saya akan review ya bosku. Oke, di laga kita yang kemarin ini di sini kita juga agak kurang profit ya bosku di laganya Lavita. Di sini biasanya Lavita bermainnya barbar, ini sekarang Lavita hanya bisa menangkan laga dengan skor tipis ya bosku, itu hanya selisih 1 gol ya bosku, padahal di pasaran itu paling kecil handicap yang dikasih itu 1,5 ya bosku, tapi di sini Lapita malah tidak bisa melampaui. Di sini kita song, dan di laganya Denmark juga di sini kita masih masuk dengan bermain di over 2/4 di laga kemarin ya bosku. Dan di laga Islandia di sini kemarin kita bermain di laga netral 0-0 ya bosku. Di sini ternyata Islandia ini bisa ditahan imbang ya bosku sama Albania, bermain di kandang itu dengan skor 1-1. Di sini kita masih draw. Dan di laganya Prancis ya bosku, di sini Prancis juga agak sangat mempilukan ya bosku. Di sini Prancis tidak bisa menemukan ritme permainannya dengan baik ya bosku. Kemungkinan di sini karena bermain di Liga Cacing, Prancis tidak terlalu ngotot ya bosku performanya, jadi sini Prancis hanya bisa dengan hasil imbang ya bosku di laga kemarin. Dan di laga 5 laga terakhir ini yang kita prediksi kemarin agak kurang masuk ya bosku. Untuk laga nanti malam ini saya rasa saya tidak bakalan bermain di Liga UEFA ya bosku. Di sini agak kacau banget ya bosku di UEFA nasionalnya. Kemungkinan di sini saya ambil laga nanti malam ini dari Liga Brasil, dan saya ambil juga dari Eropa U19 ya bosku. Di sini saya coba untuk beralih laga yang nanti saya ambil. Oke. Jadi buat bos-bosku yang di YouTube atau yang di grup WhatsApp, mohon bersabar dulu ya bosku. Di sini kita coba masih lagi cari-cari ya bosku. Emang di sini laga masih kebanyakan sepi ya bosku. Kebanyakan laga ini cuma ada laga cacing-cacing aja. Jadi mohon bersabar dulu, dan mudah-mudahan laga nanti malam kita bisa mendapatkan ritme kita seperti berapa minggu yang lalu ya bosku. Mudah-mudahan kita bisa comeback ya bosku. Di laga kemarin satu full di sini, 1 minggu full di sini kita habis ya bosku. Oke, mudah-mudahan laga nanti malam kita bisa lebih profit kembali. Oke. Dan kalau kita lihat ya bosku, untuk laga saya yang pertama ini saya ambil dari Eropa U19, dimana di sini di kualifikasi ya bosku. Ini kalau kita lihat ya bosku, dari laga tuan rumah Ukraina yang menjamu Belanda U19 untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat ya bosku dari standing klasemen sementara ya bosku, dimana kalau kita lihat dari standing klasemen sementara di sini Ukraina yang lagi bertengger ya bosku di peringkat pertama itu dengan mengantungi 4 poin selama 2 laga yang dijalani ya bosku. Sedangkan sini Belanda yang lagi berada di performa yang kurang bagus, di sini dia menempatkan posisinya berada di peringkat 4 ya bosku. Jadi kalau kita lihat emang dari laga head to head, emang di sini Belanda lebih mendominasi ya bosku jalannya pertandingan itu di tahun 2016 sama di tahun 2017, dengan kemenangan Belanda itu dengan skor 3-2 dan 2-0. Tapi kalau kita lihat performa Belanda di musim sekarang, di sini saya rasa Belanda agak sulit kita tebak ya bosku. Di usia U19 ini kemungkinan faktor emosi ya bosku, pemain-pemain muda Belanda ini kurang konsisten performanya kalau kita bandingkan dengan performanya Ukraina. Sini Ukraina lagi berada di performa yang bagus ya bosku. Ukraina yang lagi menemukan ritme permainannya, saya rasa untuk laga nanti malam bisa lebih efektif ya bosku. Dan dilihat dari produktivitas gol untuk laga nanti malam ini. Jadi kalau kita lihat ya bosku, kemungkinan Ukraina ini bisa
menahan Belanda ya bosku, karena di sini Belanda yang kasih handicap pur ya bosku untuk laga nanti malam. Saya rasa sini Ukraina bisa tampil untuk menahan ya bosku untuk laga nanti malam. Kemungkinan juga sini Belanda bisa menangkan laga kalau kita lihat performa dari Ukraina U19 ini ya bosku. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari pasangan handicap dan over-under, setelah saya analisa dari kekuatan dua klub ini ya bosku, atau sorry, dua timnas negara ini, di sini saya lebih menyarankan bos-bosku semua untuk laga nanti malam bos-bosku bisa pegang Ukraina U19 di nahan 3/4 atau bisa bermain di under 3/4 untuk laga nanti malam. Perkiraan skor dari saya ini tidak lebih dari 2 gol untuk laga nanti malam. Oke ya bosku. Next kita lanjut ke laga kita yang berikutnya. Di sini saya ambil dari Asia. Ya bosku, di sini ada laganya United Arab berhadapan dengan Australia. Di sini kalau kita bisa lihat ya bosku, dua klub ini kita bisa bilang dua timnas ini kita bisa bilang dua timnas yang bagus ya bosku di Asia. Jadi kalau kita lihat untuk laga nanti malam, kalau di sini kita bisa lihat ya bosku dari 5 laga terakhir yang dijalani oleh masing-masing dua klub ini, emang dua klub ini lagi berada di performa yang kurang stabil ya bosku, atau performanya lagi pasang surut. Kalau kita lihat dari laga head to head, di sini Australia mampu mengantongi 3 kali kemenangan dan satu laga terakhir itu di tahun 2019. Sini United Arab mampu menangkan laga itu dengan selisih 1 gol atau menang tipis ya bosku. Kalau kita lihat untuk laga di malam, saya rasa sini Australia bakalan lebih mendominasi jalannya pertandingan ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over-under untuk laga nanti malam, di sini saya menyarankan bos-bosku untuk pegang Australia di handicap setengah atau bisa bermain di under 2/4 untuk laga nanti malam. Oke bosku, perkiraan saya di sini Australia bisa menangkan laga dengan skor tipis untuk laga nanti malam. Oke. Dan next di sini kita lanjut bakalan bahas laga kita yang ketiga ya bosku. Di sini saya ada di Liga Brasil Serie B, dimana sini tuan rumah Londrina yang menjamu Tom Bosne ya bosku untuk laga nanti malam. Kalau kita juga lihat dari 5 laga yang dijalani oleh masing-masing dua klub ini ya bosku, emang dua klub ini lagi berada di performa yang kurang stabil ya bosku. Kita bisa lihat dari performa 5 laga terakhirnya. Kalau kita lihat dari laga head to head, di sini Londrina ini lebih diunggulkan itu dengan mengantongi 3 laga ya bosku dalam 4 laga yang dipertemukan. Jadi kalau kita lihat ya bosku, Londrina ini yang bermain di kandang kita bisa bilang cukup bagus ya bosku. Rata-rata sini dalam 5 laga terakhir Londrina ini belum menelan kekalahan ya bosku. Paling buruk laga ini bakalan imbang. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari pasaran handicap dan over-under untuk laga nanti malam, bos-bosku bisa pegang laga nanti malam ini bermain di over 1/3 untuk laga nanti malam. Oke. Dan untuk handicapnya bos-bosku bisa bermain di Londrina di handicap 1/4 untuk laga nanti malam. Oke ya bosku, saya ulangi, untuk laga nanti malam bos-bosku bisa pegang Londrina di handicap 1/4 atau bisa bermain di over 1/3 untuk laga nanti malam. Oke. Next kita lanjut ke laga kita yang keempat ya bosku. Di sini saya ada di Liga Brasil Serie B, di mana sini Villa Nova FC yang menjamu Brusque untuk laga nanti malam ya bosku. Di sini kita lihat dari standing klasemen sementara ya bosku di Liga Brasil Serie B, di mana dua klub ini yang lagi berada di performa yang kurang bagus. Villa Nova ini yang berada di zona degradasi, sedangkan Brusque ini yang berada di peringkat 15 ya bosku di standing klasemen sementara. Jadi kalau kita lihat dari 5 laga terakhir ya bosku, dua klub ini kita bisa bilang performanya kurang bagus. Kita bisa lihat dan dilihat dari laga head to head. Dalam 4 laga yang dijalani ya bosku, di sini di laga terakhir itu mampu dimenangkan oleh Villa Nova itu dengan skor 3-2, dan 3 laga itu 2 dengan hasil kemenangan dikantongi oleh Brusque, dan 1 laga itu dimenangkan dengan hasil 5 dengan skor kacamata ya bosku. Jadi kalau kita lihat ya bosku untuk laga nanti malam, di sini saya rasa laga ini bakalan terjadi over goal. Kalau juga kita lihat performa Villa Nova ini punya striker yang cukup tajam ya bosku di lini depan.
Jadi bos-bosku, untuk laga nanti malam bos-bosku bisa pegang tuan rumah Villanova di handicap seperempat atau bisa bermain di over 2 untuk laga nanti malam. Oke ya bosku. Next kita lanjut ke laga kita yang kelima atau terakhir menurut versi 2. Di sini saya ada di laganya Brasil Serie A ya bosku. Dimana sini tuan rumah Cuba berhadapan dengan Coristein untuk laga Coristein ya bosku untuk laga nanti malam. Di sini kalau kita lihat dari segi line up, sini ada 4 pemain ya bosku. Ini agak kurang balik bagi Coristein ini ya bosku, karena Coristein ini juga klub yang bagus ya bosku. Di awal musim itu bisa menempatkan posisinya yang berada di peringkat pertama, sedangkan Cuba yang lagi berada di zona degradasi. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari laga keseluruhan ya bosku, dimana di 5 laga terakhir yang dijalani oleh masing-masing dua klub ini, performa Coristein ini lebih diunggulkan ya bosku ketimbang tuan rumah. Jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam Coristein ya bosku. Saya rasa Coristein tidak bakalan tumbang bermain di kandang, paling buruk laga ini bakalan terjadi imbang. Oke, menurut saya. Oke, jadi bos-bosku bisa pegang Coristein di laga netral 0-0 atau bisa bermain di over 1/3 seperempat untuk laga nanti malam. Oke ya bosku, sekian prediksi yang saya sudah bahas untuk laga nanti malam ini. Sudah ada 5 pertandingan yang saya bahas, dan kita lanjut aja bakalan pergi ke build parlay kita. Di parlay pertama bosku bisa pakai Lodrina di handicap seperempat, Villanova di over 2 ya bosku, dan Ukraina di U19 bermain di under 3 seperempat. Dan untuk build parlay kedua bos-bosku bisa pakai Lodrina di handicap seperempat, Villanova di over 2, Coristein di laga netral 0-0, Ukraina U19 bermain di under 3 seperempat, dan Australia di handicap setengah untuk laga nanti malam. Dan untuk single bet boom bos-bosku bisa pakai Ukraina di under 3 seperempat untuk laga nanti malam. Oke ya bosku, sekian prediksi yang saya sudah berikan untuk laga nanti malam. Jika ada senan feeling, mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip. Thank you for watching, sampai jumpa di next video berikutnya. See you and bye bye.